Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil abrar Muhammadin khairil anam alladzi tughna bihil hawaijul anam wa turzaqu bihil khalaiku walau fil manam wa yusallu bihi kullul matlubi wal maram wa barik alaihi ya rabbi bi'adadi kulli malaikatikal kiram wa ala alihi wa sahbihi ahli tayyibinal kiram. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Qala min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar hidayah taufik inayah. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir berkumpul di masjid kita guna melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian pembacaan kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah. Diri kita, keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit baik yang lahir maupun batin, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang masih terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan fi yaumil qiyamah kita yang hadir dan segenap kaum muslimin mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, melanjutkan pembahasan yang lalu bahwasanya Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan min alamatil i'timadi, setengah cirinya bersandar alal amali, kepada amal perbuatan. Pada pertemuan yang lalu Kiai Musannif menjelaskan apa itu amal, yaitu harokatul jismi awil qalbi, gerakan jasmani atau gerakan hati. Manakala badan kita bergerak berarti beramal, hati kita bergerak berarti beramal. Ada gerakan yang mengandung pahala namanya taat, ada gerakan yang mengandung dosa namanya maksiat. Jadi saya ulang lagi,
gerakan-gerakan jasmani maupun hati yang mengandung pahala yang disebut dengan taat, amal taat. Ada amal syariat, ada amal thariqah, ada amal hakikoh. Nah, ketiga amal inilah mengandung pahala. Amal syariat isinya adalah taubat, takwa, dan istiqomah. Pada pertemuan yang lalu saya jelaskan bahwasanya amal syariat itu isinya taubat, takwa, dan istiqomah. Sementara amalan thariqah juga 3. Pertama, ikhlas. Jadi manakala orang sudah sempurna taubatnya, sempurna takwanya, sudah lengkap istiqomahnya, maka dengan sendirinya dia akan sampai kepada amalan thariqah. Itu sudah pasti itu. Dengan sendirinya dia akan sampai kepada amalan thariqah. Apa itu amalan thariqah isinya? Yang pertama, ikhlas. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-An'am. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Poinnya ini ikhlas. Itu syariat yang berbeda-beda. Syariat itu berbeda-beda. Bahkan kaifiat ibadah di dalam syariat juga berbeda-beda. Ada yang cara sedekap saja berbeda-beda. Ada yang tangannya di dada, ada yang di bawah dada, ada yang di tengah pusar, ada yang di bawah pusar, ada yang dia lepas. Itu berbeda-beda syariat. Nunjuk saja berbeda-beda, tasyahud. Tapi kalau sudah sampai kepada amalan thariqah, enggak ada yang beda. Karena kenapa? Satu yang dicari adalah keikhlasan, itu enggak ada yang beda. Boleh kamu syariatnya apapun silakan, gaya tutorialnya, caranya, mau sujudnya, mau rukunya, silakan berbeda. Tapi udah sampai kepada kolbu, ke dalam hati, sama, ikhlas. Sama-sama harus karena Allah. Itu tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Syariat itu berbeda-beda, sebagaimana cara membaca Al-Quran pun berbeda-beda Rasul mengajarkan. Ada qiraat Imam Hafs, qiraat Imam Waros, beda-beda. Imam Hamzah. Tapi begitu sampai kepada level yang nomor 2 ini, tetap harus ikhlas. So kalau tidak ikhlas, seperti jasad tidak ada nyawanya. Jadi orang yang membicarakan tentang syariat mengatakan saya yang paling benar, saya yang mengatakan yang paling benar, si anu tidak benar. Tapi kalau sudah bicara ke masalah thariqah harus ikhlas. Itu berarti dia sudah membicarakan nyawa atau ruhnya. Itu dengan otomatis. Jadi amalan thariqah yang pertama adalah ikhlas. Kalau ada orang membicarakan thariqah, pembicaraan nih, tapi di dalam kolbunya sendiri belum ada sifat itu, berarti belum sampai. Walaupun dia membaca 100 kitab thariqah, tasawuf, tapi hatinya belum sampai ke situ, belum berarti. Berarti dia masih belajar syariah. Saking beratnya
amalan ini. Maka kalau begitu apa yang mesti kita sibukkan setiap hari? Ya meluruskan syariat kita. Kita pelajarin ilmu-ilmu syariat, Quran, hadis, dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah ada ikhlas, timbul yang kedua. Apa amalan thariqah yang kedua yang banyak itu? Sidik. Sidik. Sidik itu artinya benar. Benar zahir, benar batin, Pak. Dan ini yang susah. Contoh kita misalnya sholat, lisan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lisan kita begitu, tapi kalbu kita kelayaban kemana-mana. Berarti nggak benar, belum sampai sidik berarti kita. Kita mengatakan inna sholati atau inni wajjahtu wajhiyya di dalam doa iftitah, aku menghadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal arda, kepada Allah zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu lisan. Tapi kalbu kita tidak seperti yang apa kita katakan. Oh, berarti belum sidik, Pak. Berarti kalau belum sidik, oh berarti belum thariqah, Pak. Mohon maaf, saya karena ada requestnya, permintaannya adalah kitab ini, ya begini. Tapi mau nggak mau, karena itu adalah tiket surga yang paling tinggi. Diharapkan sebelum kita menutup mata meninggal dunia, mudah-mudahan kolbu kita udah sampai situ. Kalau sekarang masih proses. Prosesnya ada di mana? Tanya diri sendiri, ada di manakah kedudukan saya? Karena ulama sudah menyebutkan tingkatan-tingkatan, makomnya, kelas-kelasnya di mana. Nah, yang ketiga, tumakninah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang sudah sampai tingkatan yang kedua, syariat thariqah, isinya adalah tumakninah, anteng. Tidak lagi merisaukan urusan-urusan yang ada di luar. Alladzina amanu, yang pertama beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, kalau ingat kepada Allah hatinya menjadi tenang, tentram. Jadi dia bertemu dengan makhluk, dengan manusia tidak tentram, tapi begitu dia sudah ingat kepada Allah, kembali lagi hatinya tentram. Salat subuh tentram karena ingat kepada Allah. Selepas salat subuh baca Quran mungkin, lalu dia berangkat ke kantor, di tengah jalan ketemu dengan macam-macam penglihatan, pemandangan. Di kantor pun begitu, bertemu dengan makhluk, timbul ketentrangannya, dicabut, hilang. Tapi begitu dia sembahyang zuhur, ingat lagi kepada Allah, tumakninah lagi. Tumakninah lagi hatinya, tentram lagi dia. Dengan apa? Bidzikrillah. Jadi amalan thariqah ini walaupun banyak, hanya 3 intinya: ikhlas, sidik, tumakninah. Harus benar-benar kita camkan, canangkan di dalam kolbu kita semua. Saya berangkat kerja karena Allah, saya ngurusin keluarga saya karena Allah, bukan pada waktu sholat aja. Saya berangkat berdagang karena Allah. Semua. Hidup saya, mati saya. Nah, yang ketiga amalan hakikoh itu muraqabah, musyahadah, ma'rifah. Itu amal hakikat.
Muraqabah ini merasa diawasin terus oleh Allah. Bisirri wal alaniyah. Baik secara sendiri maupun terang-terangan merasa diawasin terus oleh Allah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi. Ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sih hakikatnya ihsan?" Maka Rasul mengatakan, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu engkau menyembah, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa, berarti merasalah Allah yang melihat kamu. Muraqabah. Kamu merasa terus diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. Tapi kalau kamu sudah melihat Allah, itu musyahadah. Maka dulu ada kiai panggil 3 santrinya. Begitu sampai sini, nak, ada apa kiai? Ini ada 3 ekor ayam. Sembelihlah di tempat yang tidak ada orang yang melihat siapapun. Maka ketiga santrinya ini membawa ayam dan pisau yang tajam. Dia cari tempat yang paling sepi, sekira-kira tidak dilihat oleh makhluk. Begitu nggak lama datanglah ketiga santri ini. Yang 2 ayamnya mati dipotong, yang 1 masih hidup. Yang 2 merasa puas nih guru, ayamnya alhamdulillah saya udah sembelih, nggak ada yang lihat. Santri yang kedua, nih guru, ayamnya saya udah sembelih, nggak ada yang lihat. Nah yang ketiga, kenapa ayammu masih hidup? Tadi guru mengatakan saya disuruh menyembelih ayam tanpa ada yang melihat. Nggak bisa guru, karena dimanapun saya berada, Allah melihat saya. Walaupun saya berada di alam dunia, walaupun saya di atas bulan, diajak ke bulan sekalipun, Allah melihat saya. Walaupun saya itu berada di ruangan yang dilapisi oleh lapisan-lapisan pintu, tetap Allah melihat saya. Nah ini berarti level santrinya berbeda dalam urusan muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah yang kedua musyahadah, ketiga makrifat. Saya singkat, saya belum ngomong endingnya ini Pak. Belum ada ending daripada ucapan Imam Ibnu Athaillah. Nah kalau sudah ada amalan syariat, amalan thariqah, amalan hakikat tadi, ini masih belum sempurna kata Imam Ibnu Athaillah. Karena ini masuk kategori amal, ini belum sempurna amal-amal ini. Dia mengatakan min alamatil i'timadi, setengah cirinya bersandar kepada alal amali, kepada amal, nuqsanur roja'i, kurangnya optimis, inda wujudi zalali. Nah ketika orang itu beramal dalam rangka bertopangnya ini berbeda-beda. Yang pertama, dia bertopang dengan amal ibadahnya. Kata Imam Ibnu Athaillah, dia bertopang dengan amal ibadahnya. Kalau saya sholat terus, puasa terus, ibadah terus, saya niatin lillah karena Allah, saya masuk ke dalam surga. Kenapa kamu masuk ke dalam surga? Ya karena saya ibadah.
Oh, berarti dia bertopang dengan amal ibadah. Dia menganggap amal ibadahnya lah yang memasukkan dia ke dalam berarti orang ini masih bertopang, bersandar dengan amal. Nah, sehingga ketika dia bersandar dengan amal, bagaimana kalau tiba-tiba dia bermaksiat? Oke lah, kita katakan dia sedang gembira dengan ibadahnya. Ibadahnya ini jadi andalan dia untuk ke dalam surga. Lalu bagaimana pada saat dia bermaksiat? Tentu hatinya sedih. Inilah yang disebut dengan nuksonur roja, kurang optimisnya. Inda wujudi zalali, ketika adanya salah, dosa dan maksiat, kurang optimisnya. Karena kenapa? Orang ini dengan amal. Itu yang pertama. Nah, ini mayoritas kita. Mayoritas kita begitu, kita bersandar, bertopang dengan amal kita. Yang kedua, ada orang yang bersandar dengan rahmatnya Allah. Dia tidak bersandar dengan ibadah dia yang dia kerjakan. Saya bisa sholat pun rahmatnya Allah. Kalau saya tidak diberikan anugerah, tidak diberikan karunia oleh Allah, jangankan ratusan rokaat, 1 rokaat pun saya nggak mampu. Nah, ini mukmin. Ini orang mukmin nih, orang beriman dia kepada Allah. Jangankan saya bisa 1 bulan puasa di bulan Ramadan, kalau tidak ada rahmat dari Allah, 1 hari pun saya tidak sanggup berpuasa. Saya bisa hadir di masjid, bisa sholat, bisa duduk mendengarkan ilmu, itu bukan karena saya, tapi karena rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sehingga ada satu hadis Nabi mengatakan, la yadkhulu ahadukum al jannata bi amalih. Salah seorang di antara kalian tidak masuk surga dengan amalnya. Maka sahabat bertanya, kalau begitu kamu juga ya Rasul? Iya. Kalau sekira-kira Allah tidak menyiramiku dengan rahmat Allah, karena semua pada hakikatnya seluruh kebaikan yang kita laksanakan ini hakikatnya adalah rahmat fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Imam Ibnu Athaillah dalam hikmah ini, kamu jangan melihat amalmu dan kamu jangan bersandar bertopang kepada amalmu, tapi kamu harus melihat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang hanya kepengen ibadah, tapi dia nggak ada kemampuan untuk ibadah. Kalau bukan rahmat Allah. Ada satu riwayat, sebelum saya tutup lah, nah waktu kita sempit. Pada zaman Bani Israel, ada orang yang ahli ibadah. Disebut abid lah, abid, ahli ibadah. 70 tahun usianya dihabiskan untuk beribadah. Siang dia berpuasa, malam qiyamul lail, siang berpuasa, malam, selama 70 tahun. Ketika dia usianya sudah mencapai 85 tahun, karena usia 15 akil balik, barulah dia mulai ibadah. 70, 85 tahun dia munajat kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya tempat yang bagus supaya saya bisa beribadah, menyembah kepada Engkau. Ibadah saya tidak diganggu oleh keluarga, oleh anak-anak, oleh cucu. Maka ada seorang nabi mendatangi ini si abid ini. Fulan, karena ibadahmu kamu diberikan tempat oleh Allah di suatu pulau. Kamu disuruh uzlah di pulau itu supaya kamu memfokuskan hatimu ibadah hanya kepada Allah saja. Datanglah dia ke pulau itu. Nah, begitu sampai ke pulau, dia bawa peralatannya rapi semua, ada rumahnya. Puasa dia memang nggak pernah makan kalau siang hari. Begitu dia mau berbuka, dia bingung, saya buka dengan apa ini?
Dia mohon kepada Allah, ya Allah, saya berbuka dengan apa? Airnya asin. Maka Allah mewahyukan, ya, memberikan ilham ke dalam kolbu supaya dia punya sejadah, tolong dipukul dengan sajadahnya tempat dia sujud, maka memanjarlah air segar, air tawar. Dia minum, ya Allah, saya sudah puas minum tapi saya belum makan. Maka dipukulkan setiap tanah yang ada di pulau itu, begitu dipukul langsung tumbuh aneka macam buah-buahan, pohon langsung berbuah. Dia berbuka terus. Setelah dia rasa nyaman, dia mohon lagi kepada Allah, ya Allah, panjangkan usia saya. Maka dipanjangkan usianya mencapai 500 tahun. Hampir-hampir mirip malaikat ini ibadahnya ini si abid ini. Wafat, meninggal. Sampai meninggal 500 tahun. Maka begitu dia meninggal, malaikat memanggil ini hamba. Wahai fulan, engkau disuruh masuk ke dalam raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga dengan rahmatnya Allah. Kata malaikat, dengan rahmatnya Allah. Maka ini hamba protes, ya Allah, saya tidak ingin masuk ke dalam raudhah dengan rahmatmu, saya dengan amal-amal saya yang 500 tahun itu, ya Allah, saya pengen masuk dengan itu. Malaikat heran, ini lancang sekali ini hamba. Maka di malaikat jadi sujud kepada Allah karena takut, ya Allah, ini hambamu pengen dia masuk ke dalam raudhatul jannah tidak dengan rahmatmu tapi dengan amal ibadahnya yang dia anggap banyak itu 500 tahun. Kata Allah, begitu, timbanglah kalau begitu antara anugerahku dengan amalnya, antara rahmat fadl karunia anugerahku dengan amalnya. Mana yang ada pada badannya? Mana matanya? Mata yang mana, ya Allah? Sebelah kiri. Timbang dengan ibadahnya yang 500 tahun. Fulan, kalau kamu pengen masuk ke dalam surga dengan amalmu, maka amalmu harus ditimbang dulu dengan rahmat Allah yang ada pada matamu. Timbang. Begitu ditimbang, amal ibadah dia 500 tahun tidak bergerak. Jauh lebih berat anugerah Allah, mata yang Allah berikan pada dirinya. Sujud, nangis ini hamba. Jadi jangan merasa kita ibadah itu kemampuan kita. Kita bisa berzikir, kita bisa sembahyang, kita bisa bersedekah, nggak bisa, Pak. Bukan kemampuan kita, itu anugerah Allah. Bahkan kita lahir pun punya orang tua, kita nggak memilih, Allah yang sudah pilihkan. Lahir dalam keadaan sempurna, fisik, panca indera, jiwa, ya, zahir sempurna, Allah yang sudah memberikan anugerah. Disebut dengan nikmatul ijad. Ada juga nikmatul imdad, diberikan keimanan oleh Allah, diberikan tawakal, kesabaran oleh Allah, diberikan makrifat oleh Allah. Allah yang memberikan, kita nggak ada. Maka tidak enak apabila kita mengatakan la haula wala, nggak ada daya, nggak ada upaya. Maksudnya Imam Ibnu Athaillah, amalmu yang kelihatan hebat itu akan menjadi tidak ada harganya kalau kamu akuin. Nah, saya yang sholat, saya yang puasa, saya yang ngaji, saya yang iktikaf, saya yang zikir. Kata Allah, gua mana kalau eluh mulu? Kata Allah nih ngomong, guanya mana? Kamu sholat, saya yang nyolatin. Kamu puasa, saya yang menggerakkan. Kamu hadir di majlis ilmu pun Allah yang menggerakkan. Karena sehebat-hebatnya kita nggak keluar dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha, nggak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya tidak ada yang kasih rizki kecuali Allah, nggak ada yang bikin kaya, bikin miskin kecuali Allah,
Nggak ada yang bikin taat, bikin maksiat kecuali Allah. Nggak ada yang bikin sholat, bikin ngaji kecuali semuanya Allah. Jadi Imam Ibnu Athaillah dalam hikmah ini memberikan tanbih kepada kita bahwasanya amal ibadah yang banyak ini jangan kita akuin. Tapi hakikatnya kita harus tahu sumber amal. Mana sumber amal kita? Allah. Sumber amal dari Allah. Karena kita ini pasif, yang aktif Allah. Sampai saat ini kita duduk, Allah yang ngegerakin, Pak. Itu tauhid kita begitu, la ilaha illallah. Nggak ada yang bikin duduk di majlis kecuali Allah. Nggak ada yang bikin ruku, bikin sujud kecuali Allah. Lah kita mah pasif, Allah yang aktif. Kalau sedikit lagi nih, berarti ketika sholat kita nggak sholat. Kayak orang tua zaman dulu kalau ditanya, kong udah sholat, gua nggak sholat. Awas, ini jangan terjebak dengan kata-kata, literasi, awas. Oh berarti singkong nih nggak, bukan nggak sholat. Yang disebut dengan sholat itu tarkus sholati fis sholat, ninggalkan sholat di dalam sholat. Kamu tetap sholat, tapi kamu jangan akui sholat kamu itu. Tarkut takwa fi takwa, meninggalkan takwa di dalam takwa. Bukan dia tidak bertakwa, kita tetap bertakwa, tapi jangan akuin. Kalau nggak ada Allah nggak bisa bertakwa, itu Allah yang punya. Berarti kita pas. Oke. Kalau bahasa orang kerja, kita nganggur, Pak. Kelihatannya saja secara panca indera, secara zahir kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang wirid, kita yang baca Quran. Secara zahir, tapi kalau secara batin, la haula wala. Bahkan dalam surat An-Nahl, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah menciptakan perbuatan amal kamu. Allah yang nyiptain, pasif. Maka kalau kita nganggur, tidak bekerja, pantas tidak kalau kita minta upah? Itu pertanyaannya. Saya kan tadi nggak sholat, Allah yang menggerakkan sholat, berarti saya pasif. Saya tidak baca Quran, saya tidak berzikir, saya tidak beramal ibadah, Allah yang menggerakkan saya, berarti saya pasif, saya nganggur. Pantas nggak kalau saya nganggur minta upah? Minta sholat, minta surga, minta rezeki yang banyak. Lah kita digerakkan saja dalam gerakan-gerakan yang baik, itu sudah alhamdulillah tauhid. Jadi kita kembalikan lagi ucapan Imam Ibnu Athaillah, umumnya adalah orang bertopang bersandar dengan amal. Maka kalau orang bersandar dengan amal, nanti optimisnya itu berbeda-beda. Ketika banyak ibadah optimis, ketika maksiat sedih. Tapi kalau orang sudah tahu sumber amal datangnya dari Allah, dia tidak akan sedih. Banyak ibadah tetap optimis kepada Allah, ketika maksiat pun dia akan tetap optimis kepada Allah, karena sumber amalnya itu bukan dari dirinya, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Suratul Ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wa hilman wal yaqinan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina warzuqna taufiqa wal hidayah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajazi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal harami wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumni, tawassalna bi ta'limni, antarzuqanna wasi'ah wa antarzuqan amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.